Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya kami meminta maaf karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan perkuliahan secara offline, tapi kami akan melaksanakan presentasi secara online. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Trinia Gracia dan anggota kelompok kami yang bernama Maishito dan Tommy Prima. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Prima Hardani selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi presentasi ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional atau studi kasus tentang penyalahgunaan narkotika. Kami akan membahas mulai dari pengertian dasar hukumnya, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kami juga akan membahas tentang contoh kasus, dampak kasus dari berbagai bidang, serta solusi pencegahan dan kesimpulan. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Maishito. Apakah Anda tahu apa itu narkotika? Nah, jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun nabza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obat untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan, akibatnya pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum narkotika. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah: pertama, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan konversi tunggal narkotika 1961 beserta Protokol tahun 1972 yang mengubahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Dalam 1988, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dalam tahun 1988. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. Selanjutnya adalah Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambah Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5062. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Selanjutnya adalah dari Peraturan Presiden atau PP. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol tahun 1972 yang mengubahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085. Dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Dalam 1988 yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, yaitu di tahun 1988. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. Selanjutnya yaitu dari Peraturan Daerah atau Perda. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 46. Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5211. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5411. Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Selanjutnya yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2017, yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Dan kelima yaitu Permen atau Peraturan Menteri, yaitu pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 352, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Berita Dalam Negeri Indonesia tahun 2015 Nomor 74. Selanjutnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 923, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1595, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Yang terakhir, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 perubahan penggolongan narkotika. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Tommy Prima. Nah guys, sebelum kita memasuki studi kasus, kita akan membahas mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan saat terus-menerus, maka orang tersebut akan mengalami ketergantungan pada narkotis baik secara fisik maupun psikis. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah faktor gangguan kepribadian, usia, pandangan atau keyakinan yang keliru, dan tingkat religius yang rendah. Lingkungan hidup juga sangat berpengaruh ya dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba yang lainnya yaitu dari diri sendiri, keluarga, teman, atau kelompok. Narkoba juga dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran, dan perubahan perilaku.
Penyebab penyalahgunaan narkoba terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran yang cukup tinggi, juga dapat dialami penderita gangguan mental. Selain rasa ingin tahu yang tinggi, terdapat pula beberapa faktor lainnya yang dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan penyalahgunaan. Di antaranya, memiliki teman seorang pecandu narkoba, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, dan memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, ataupun keluarga. Korban penyalahgunaan di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu. Mengingat harga narkoba yang tinggi, tapi juga dapat menambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah, sampai dapat dibeli oleh kalangan elit ataupun selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah. Nah, sekarang kita memasuki contoh-contoh kasusnya nih, baik di kalangan artis dan aparatur pemerintah. Yang pertama contohnya itu Jennifer Brown pada tahun 2018, Jeff Nicole 2019, Tora Sudiro 2017, selebgram Reva Alexa 2018, dan model majalah bernama Iwan Kurniawan. Lalu ada komedian senior Tireknos Pradiyati alias Nunung yang baru-baru ini ya. Kemudian selebritis Vanessa Angel, Catherine Wilson, kemudian oknum anggota DPRD Labuan Batu Utara Indonesia PG. Lalu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief. Lalu FKJ Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke gambar. Nah, ini dia contohnya. Artis Vanessa Angel ya, ditangkap bersama suaminya karena terbukti mengonsumsi berupa 20 butir Pixanas, di mana 15 butir ditemukan di laci meja televisi kamar Vanessa dan 5 butir dalam tas Vanessa. Lalu nih, Wakil Dekjen Demokrat yang ditangkap di sebuah hotel di Hotel Jakarta oleh tim tindak pidana narkoba Barreskrim Polri ya, dengan alat bukti berupa alat untuk mengonsumsi sabu. Wah. Lalu oknum anggota DPRD Palembang berinisial DNI Siambi jadi bandar narkoba kelas kakap, di mana ditemukan 5 kg sabu dan ratusan ribu ekstasi. Waduh, wakil rakyat tapi menyelenggarakan rakyat. Nah, sekarang kita akan membahas dampak kasus penyalahgunaan narkotika di berbagai bidang. Gak usah yang luas-luas deh, jadi lingkup kecil aja, contohnya diri sendiri. Sudah kita ketahui bahwa narkoba kan menyebabkan gangguan pada sistem tubuh. Gangguan itu dapat mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Narkotika ini dulunya digunakan untuk obat bius ya, untuk pasien yang ingin dioperasi. Ya, tapi karena penyalahgunaan ini jadi berbahaya narkotika ini. Dampaknya dalam bidang sosial yang pertama tuh contohnya di lingkungan keluarga. Suasana yang harmonis menjadi terganggu. Sering terjadi pertengkaran, marah tidak terkendali, emosi yang berlebihan, dan mudah tersinggung. Yang kedua tuh di lingkungan masyarakat dapat tercipta pasar gelap dan dapat menurunnya daya sosial. Ketiga tuh timbulnya dekadensi moral atau kemerosotan moral pada masyarakat. Keempat itu hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengayaan, dan pencuriga ya, tidak pede ya pada diri sendiri. Dan pendapat lainnya itu pada psikis, pada tubuh tuh satu kehilangan keseimbangan tubuh. Jalannya pun bisa oleng-oleng ya, kayak mabuk itu ya. Yang kedua tuh halusinasi atau perubahan kesadaran yang nyata menjadi nyata, yang tidak nyata menjadi nyata. Sulit tidur ya, atau insomnia. Kemudian terakhir dehidrasi. Nah, selanjutnya presentasi kami akan dilanjutkan oleh teman saya, Trinia Gracia. Materi selanjutnya tentang dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia. Yang pertama, gangguan pada jantung. Yang kedua, gangguan pada otak. Yang ketiga, gangguan pada sistem saraf. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Dampak selanjutnya yaitu dampak langsung narkoba bagi kejiwaan atau mental manusia. Yang pertama, menyebabkan depresi mental. Yang kedua, menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa berat atau psikotik. Yang ketiga, menyebabkan seseorang bunuh diri. Yang keempat, menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan
kekerasan, atau pengrusakan. Dampak selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan narkoba dalam bidang perekonomian. Yang pertama, dapat menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi menurun atau miskin. Yang kedua, penggunaan narkoba yang terus-menerus bisa mengakibatkan ekonomi menjadi lemah. Dampak ini dapat menimbulkan kemalasan untuk berusaha dan menurunkan produktivitas kerja. Dampak selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan dalam bidang politik. Yang pertama, timbulnya apatisme atau sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Yang kedua, adanya patron atau konsep dasar politik yang kotor. Dampak selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dapat menyebabkan rusaknya masa depan untuk generasi muda. Yang kedua, dapat menyebabkan generasi muda lebih tidak memiliki rasa disiplin dan dapat menyebabkan kurangnya sikap atau etika yang baik. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, itu akan mengakibatkan menurunnya patriotisme, nasionalisme, dan semangat dalam bela negara. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba dalam bidang pemerintahan. Apabila aparatur sendiri yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan rusaknya negara karena tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Saya akan melanjutkan materi tentang solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menghindari barang-barang terlarang seperti narkoba. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berguna seperti olahraga. Yang ketiga, pembentukan kelompok konseling, pembentukan kelompok konseling dari warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan ataupun organisasi sosial masyarakat. Ini merupakan sebagai relawan untuk memberikan konsultasi atau konseling kepada warga ataupun remaja-remaja yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kerawanan atau telah menjadi korban narkoba. Selanjutnya, solusi dalam memilih teman atau pergaulan yang baik dan menjauhkan pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada hal-hal yang buruk. Solusi selanjutnya, adapun sosial yang lebih konkret yang dapat kita lakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Yang selanjutnya, gunakan waktu atau tempat yang aman. Jangan selalu keluyuran atau keluar malam dengan kerabat, karena itu dapat mengakibatkan kita terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik. Selanjutnya, peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja, dan LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba itu sangat penting. Yang pertama, peranan remaja melakukan hal-hal yang berguna. Yang pertama, pelatihan keterampilan. Yang kedua, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, peranan orang tua, yaitu menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi yang terbuka kepada anak-anaknya. Yang kedua, mengasuh atau mendidik anak yang baik. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik atau teladan yang baik. Yang keempat,
menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba. Selanjutnya, menjadi pengawas yang baik dan patut untuk ditiru. Yang ketiga, peran tokoh masyarakat. Yang pertama, mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. Yang keempat, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kesimpulan yang kami dapat dari topik ini yaitu yang pertama, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan atau bahan berbahaya. Istilah narkoba mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Yang kedua, efek narkoba itu sangat banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah orang yang menggunakan narkoba dapat kecanduan atau ketagihan. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas dalam lingkup yang sangat kecil, yaitu diri sendiri. Sudah diketahui bahwa narkoba menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Gangguan tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh para penggunanya. Kesimpulan selanjutnya, narkoba juga merupakan sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum dan dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Kesimpulan selanjutnya, pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan tugas bersama. Kesimpulan terakhir, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik haruslah selalu mematuhi peraturan pemerintah dan hukum supaya negara kita bebas dan terhindar dari narkoba. Oke guys, itu dia presentasi dari kelompok kami. Menarik bukan? Thank you for watching. Don't forget like and comment. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan memberikan satu video yang menarik ini. Langsung aja dicek ya guys.